Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Taib, ikhwan wal akhwat, para asatidah dan ustadzat sekalian. Kali ini merupakan pertemuan kita yang ke-13 dari rangkaian silsilah pembelajaran syarah kitab-kitab adab, akhlak, dan tazkiyatun nufus. Pada kitab yang pertama kita yaitu kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahallahu ta'ala wa ra'ah. Kali ini kita masuk pada ma'qid as-samin atau simpul bab yang ke-8 di halaman safhah as-sadisah wal ishrun sampai as-sabi'ah wal ishrun, halaman 26 dan halaman 27. Tema yang diangkat oleh Syekh kali ini adalah luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalati, yaitu dalam belajar kita harus ta'anni, tak boleh tergesa-gesa, ta'anni sabar, bertahap, serta tarkul ajalah. Ajalah ini lawan dari ta'anni, yaitu kita juga harus meninggalkan sifat tergesa-gesaan. Jadi tema yang akan kita bahas adalah bagaimana dalam thalabul ilmi ada prosesnya, ada tahapannya. Tidak boleh dalam satu waktu kita berkeinginan langsung memahami sekian ilmu sebanyak mungkin hanya dalam satu kesempatan. Tidak bisa. Perlu ada yang namanya ta'anni, tadarruj, bertahap, perlahan-lahan, dan tidak ajalah, tidak tergesa-gesa. Nah, di muqaddimah beliau katakan di sini, inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidah. Kata beliau hafizahullah bahwa mempelajari ilmu itu tidak bisa sekaligus langsung dapat semuanya. Inna tahsilal ilmi, sesungguhnya mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu itu tidak bisa langsung jumlatan wahidah, gak bisa langsung sekaligus dapat banyak, gak bisa. Apa sebabnya? Kata beliau, idil qalbu yad'ufu an dzalik, karena hati kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Karena hati kita yang di awal pernah kita bahas sebagai wadah dari ilmu, itu akan sulit memahami ilmu jika dipaksa langsung semuanya dalam satu kesempatan yang sama. Nah, beliau berikutnya memberikan analogi, kenapa hati kita nggak mampu ketika mempelajari ilmu langsung semua. Kata beliau, wa inna lil ilmi fihi thiqalan kathiqalil hajari fi yadi hamilihi. Karena hal tersebut akan memberi dampak thiqal, berat, rasa sulit yang dirasakan oleh hati kita, sebagaimana siqaril hajal, sebagaimana beratnya batu fi yadi hamilihi, di tangan orang yang membawanya, seperti beratnya batu yang ada di tangan orang yang bawanya. Ya, beliau menganalogikan, coba lihat para pekerja yang ingin membuat bangunan fondasi misalnya, batu kali misalnya, pasti mereka membawa batu-batu itu satu-satu, dua-dua, nggak bisa langsung banyak 10. Kenapa? Karena kapasitas kekuatan tangan terbatas. Demikian juga hati. Hati itu harus dipelajari ilmunya satu. Sebagaimana tadi yang beliau sampaikan, pekerja bangunan ketika ingin mengangkat sebuah batu, itu pasti satu-satu. Nah, beliau membawakan dalil di surah
Al-Muzammil, beliau mengatakan di sini qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna sanulqi 'alaika qaulan saqila. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami sanulqi 'alaika, akan memberikan kepadamu, akan mengajarkan kepadamu ya Muhammad, qaulan saqila, yaitu Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi lihat, Allah mensifati atau menyebut Al-Quran dengan sebuah ungkapan qaulan saqila, yaitu sebuah ucapan yang berat. Jadi Allah sifati Al-Quran qaulan saqila, sesuatu yang berat. Padahal kata beliau di sini, Al-Quran, padahal Quran itu wa idza kana hadza wasful Quran muyassar. Padahal di ayat yang lain di surah Al-Qamar bahkan berulang sampai 4 kali Allah sifati Al-Quran itu dengan kama qala ta'ala, Allah sifati dengan ayat di Al-Qamar, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Jadi di surah Al-Qamar Allah ulang, Allah katakan Al-Quran itu asalnya sudah dipermudah. Allah berikan jaminan, yang mau belajar Quran itu hukum asalnya mudah. Yang mau mengerti Al-Quran, hukum asalnya mudah. Yang mau belajar tahsin, menghafalnya, belajar tafsirnya, kemudian usul-usul di dalam tafsir, itu insya Allah Allah mudahkan. Tapi ilmu yang notabene Al-Quran tadi adalah ilmu yang sudah Allah beri stempel mudah. Tapi di sisi lain ketika Allah berbicara tentang penurunan Al-Quran kepada Rasulullah, Allah sifati dengan qaulan saqila, yaitu sebuah ucapan, sebuah ungkapan yang berat. Nah, apalagi ilmu yang lain. Bagaimana ilmu-ilmu yang lain? Kalau ilmu yang notabene paling mudah, bahkan sudah diberi jaminan oleh Allah paling mudah, itu saja masih terasa berat. Apalagi ilmu yang tidak ada jaminan secara langsung dari Allah bahwa ilmu tersebut adalah ilmu yang mudah. Nah, maka kata Syekh di sini di akhir paragraf tersebut, famadzannu bi ghairihi minal ulum. Lantas bagaimana sikap kita, bagaimana yang kita rasakan ketika kita berinteraksi dengan ilmu-ilmu yang lain? Ya tentu akan terasa lebih berat. Nah, jadi ikhwas sekalian, belajar itu butuh ada tahapannya. Gak bisa langsung kita ingin belajar bahasa Arab dalam kurun waktu sepekan, sebulan, enggak. Atau menghafal Quran dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, enggak. Tapi harus ada tahapannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau menyampaikan sebuah hikmah, alasan kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, secara berangsur-angsur. Ternyata ada tujuannya. Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Kata beliau di sini, waqad waqa'a tanzilul Quran ri'ayatan lihadal amri munajjaman mufarraqan. Kata beliau, sungguh proses turunnya Al-Quran yang munajjaman mufarraqan, berangsur-angsur, tidak langsung, ini ri'ayatan lihadal amri, memperhatikan masalah ini, yaitu turunnya Al-Quran berangsur-angsur, memperhatikan masalah ini, bahwa ilmu termasuk Al-Quran gak bisa difahami langsung sekaligus begitu. Makanya beliau katakan di sini Al-Quran turun berangsur-angsur karena memperhatikan aspek ini. Sehingga setelah beliau menyampaikan alasan ini, atau sebelumnya ada kalimat bi'tibaril hawadisi wan nawazil. Al-Quran juga diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, intinya berangsur-angsur, memperhatikan hal ini. Beliau menyampaikan dalil alasan kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan di situ ayat 32, ketika orang-orang kafir mengejek ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada agama kita, bahwa kenapa Al-Quran nggak langsung semua aja turun, kok berangsur-angsur, kayak ragu-ragu. Nah, maka ketika orang kafir bertanya, waqala alladziina kafaru, ketika orang-orang kafir berkata, laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah, kenapa kok Al-Quran nggak diturunkan langsung semua aja? Kata orang kafir, kenapa Al-Quran kok turun berangsur-angsur, kelamaan? Nah, ternyata Allah sampaikan hikmahnya. Kenapa Al-Quran turun secara bertahap, berangsur-angsur? Kata Allah, kadzalika, hal tersebut karena garis bawahi berikutnya, linusabbita bihi fuadak. Itu karena untuk menguatkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi itu fahamnya betul-betul sempurna. Nabi betul-betul mengerti maksud yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, sehingga diturunkan secara bertahap. Warattalnahu tartila, maka baca Al-Quran itu dengan tartil, perlahan-lahan. Jadi poin yang bisa kita petik dari ayat yang beliau bawakan adalah Allah Ta'ala ketika menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Rasulullah, ternyata tujuannya adalah apa? Memang thalabul ilmi itu, memperoleh ilmu itu harus bertahap. Sampai-sampai sosok yang paling mulia saja, Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang paling faqih, yang paling alim terhadap agama ini, yaitu Nabi kita, belajarnya pun secara bertahap. Allah katakan agar bisa difahami dengan baik, agar hatinya itu betul-betul kuat pemahamannya. Apalagi kita yang kadang banyak keteledorannya, alpanya, banyak nggak belajarnya ketimbang belajarnya. Kadang kita suka masih melakukan maksiat, yang notabene itu adalah salah satu penyebab hilangnya dan sulitnya kita dalam belajar. Maka tinggalkan sifat ketergesa-gesaan dalam belajar jika kita ingin bisa memahami ilmu itu dengan baik. Ya, kata beliau berikutnya, ikhwas sekalian, di paragraf bawah, wa hadhil ayah hujjatun fi luzumit ta'anni fi talabil ilmi. Kata beliau, ayat ini adalah hujjatun, sebagai dalil, sebagai hujjah fi luzumit ta'anni, agar kita berhati-hati, agar kita perlahan-lahan sabar fi talabil ilmi, ketika menuntut ilmu. Jadi ayat di atas, kata beliau, dalil hujjah bagi kita bahwa belajar itu harus perlahan-lahan. Nah, kemudian buat tadarruj fihi, dan belajarnya itu juga sebagaimana dalil tadi harus tadarruj, harus step by step. Gak boleh kita langsung dari tangga yang dasar langsung ke tangga yang atas, tapi harus tadarruj, harus step by step. Serta kata beliau, ayat di atas sebagai hujjah, wa tarkul ajalati, yaitu juga tarkil ajalati sebagai dalil kita tidak boleh tergesa-gesa dalam belajar. Dan hal ini, kata beliau, kama dzakarahul khatibul Baghdadi fi al-faqih wal mutafaqih. Hal ini senada yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih. Dan juga hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Muqaddimah Jami' At-Tafsir. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Belajar itu harus ta'anni, harus perlahan-lahan. Nah, di halaman berikutnya, safha ba'daha, beliau membawakan sebuah bait syair dari Ibnu Nahas. Kata beliau di sini, wa min syi'ri Ibnu Nahas Al-Halabi qauluhu rahimahullah. Di antara bait untayan hikmah dari Ibnu Nahas Al-Halabi adalah kata beliau tentang belajar kenapa harus step by step. Al-yawma syai'un wa ghadan misluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat. Kata beliau, belajar itu al-yawma syai'un, hari ini sedikit, ghadan misluhu, besok juga sedikit lagi aja, min nukhabil ilmi allati tultaqat,
sedikit-sedikit dari ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang mulia yang kita pelajari. Gak boleh langsung semuanya, perlahan-lahan. Kenapa demikian? Kata beliau, yuhassilul mar'u biha hikmatan. Karena dengan cara step by step tadilah seorang itu bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, bisa memperoleh hikmah yang sempurna. Dan di situ di bait terakhir beliau menyampaikan analogi dari Ibnu Nahas tentang kenapa belajar harus perlahan-lahan. Analogi yang beliau sampaikan adalah wa innamas sailu ijtima'un nuqat, bahwasanya banjir bandang itu bisa terjadi karena sebab bermula dari tetesan air hujan yang asalnya cuma setitik. Analogi beliau demikian. Jadi lihat banjir bandang, apakah itu berasal dari air tumpah seember, air tumpah sekolam? Ternyata tidak. Kata beliau, banjir bandang terjadi karena bermula dari setetes air hujan, setitik air hujan. Tapi bisa jadi banjir bandang. Ya seperti pepatah kita, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, talabul ilmi pun juga demikian. Ilmu yang kita pelajari sedikit-sedikit sehingga nanti lama-lama menjadi banyak sebagaimana banjir bandang yang tadi beliau sebutkan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian di paragraf berikutnya beliau mengatakan di sini wa muqtada luzum ta'anni wa tadarruj. Sekarang konsekuensi dari belajar harus perlahan-lahan dan berurutan. Apa konsekuensinya yang harus kita lakukan? Kata beliau, belajar berurutan konsekuensinya dengan al-bada'atu bil mutunil qisar al-musannafah fi fununil ilmi. Harus al-bada'ah, memulai belajarnya itu bil mutun, dengan matan-matan al-qisar, dengan matan-matan yang ringkas, al-musannafah, yang ditulis fi fununil ilmi, di setiap cabang-cabang ilmu. Nah, konsekuensinya gitu. Kalau kita ingin belajar bertahap, ingin belajar perlahan-lahan, maka belajarlah dari matan-matan yang ringkas. Kita kemarin sudah bahas matannya, perlu kita jelaskan lagi. Jadi belajar dari matan-matan yang ringkas. Tidak perlu, kata beliau, nanti ke kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang panjang. Maka belajar dari yang dasar-dasar. Maka sebuah perbuatan yang kurang tepat pada saat ini, kata para masyayikh kami, ketika didapati belajar hadis misalnya, membahas kitab Fathul Bari seminggu sekali misalnya, padahal Fathul Bari itu tebal. Kenapa tidak mulai dari kitab-kitab hadis yang ringkas, yang lebih pendek dari itu misalnya? Atau di masjid-masjid banyak Bulughul Maram misalnya, itu relatif tebal, kenapa nggak di bawahnya sedikit seperti Umdatul Ahkam misalnya? Nah, maka belajar itu butuh strategi. Di antara strateginya, kata beliau, adalah mulai dari matan-matan yang ringkas. Seperti tafsir misalnya juga, banyak kita dapat di masjid-masjid langsung bahas tafsir secara acak dari surat-surat tengah atau dari Al-Baqarah. Padahal idealnya adalah belajar dari Al-Fatihah dulu tafsirnya, kemudian Qisar Mufassal antara At-Tuha sampai An-Nas, juz 30, juz 29 yang sering kita baca. Nah, ini nasihat yang beliau sampaikan. Jadi konsekuensi dari belajar harus perlahan dan step by step adalah mulainya dengan mempelajari matan-matan yang ringkas terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kata beliau, baik hifdzan wastishrahan, baik matan yang untuk dihafal atau matan yang untuk nanti dipelajari setelah dihafal. Ya, seperti kita kalau mau belajar fikih misalnya, nasihat para ulama, para fuqaha adalah hendaknya kita mulai dulu dari tamadhub, dari salah satu madhab yang ada. Kenapa? Karena kitab-kitab di fikih madhab itu lebih memudahkan, lebih ringkas. Terlebih lagi kitab-kitab yang ditulis oleh para fuqaha Yaman misalnya, itu sangat-sangat ringkas. Nanti ketika kita mau mengamalkan
atau mau mengajarkan gak sesuai dengan itu, maka silahkan. Namun untuk pembelajaran pribadi di awal, mulai dari matan-matan yang ringkas. Jangan dulu kita langsung belajar ke fikih perbandingan. Nah, ini sulit bagi kita. Jadi mulai dari matan-matan yang ringkas, baik yang dihafal maupun yang dipelajari bersama para masyayikh kita. Terus nasihat beliau berikutnya, konsekuensi belajar secara runut bertahap, step by step, perlahan-lahan adalah wal mailu an mutala'atil mutawwalat. Juga nggak boleh kita langsung terjun pada kitab-kitab yang panjang, langsung kitab-kitab yang tebal. Allati lam yartafi' at-talibu ba'du ilai. Yang mana kitab tadi atau yang mana seorang talib tidak akan bisa berkembang, tidak bisa memperoleh manfaat dari belajar mutawwalat, kitab-kitab yang panjang secara langsung. Kitab-kitab mutawwalat itu sifatnya adalah sebatas untuk rujukan, tambahan referensi, tentunya bagi mereka yang sudah punya basic, punya dasar-dasar dan pernah mempelajari kitab-kitab dasar, kitab-kitab yang ringkas dan kitab-kitab pertengahan. Tapi kalau kita yang masih pemula, langsung ke kitab-kitab panjang yang tebal, maka ini menurut para ulama kurang disarankan. Ya, barakallahu fikum. Terakhir, beliau menyampaikan dampak yang akan kita dapati dari belajar yang modelnya tergesa-gesa, pengennya langsung dapat semua ilmu langsung banyak sekaligus. Apa dampaknya? Kata beliau, waman ta'arrada lin-nazari fil mutawwalat, barang siapa yang obsesinya ingin langsung belajar di kitab-kitab yang panjang, faqad yajni ala dini, sungguh hakikatnya dia telah membahayakan agamanya sendiri. Nah, ini nyata, kata Syekh. Jadi orang yang di awal masa belajar langsung pengennya ketika ke kitab-kitab yang tinggi, kitab-kitab yang panjang, ini hakikatnya dia sedang membahayakan dirinya sendiri, membahayakan agamanya sendiri, membahayakan keilmuannya sendiri, bahkan membahayakan orang lain. Nanti kita bahas. Dan kata beliau, dampak kedua yang akan mereka dapati ketika belajar langsung ke kitab-kitab yang panjang adalah wattajawuzul i'tidal fil ilmi rubbama adda ila tadyi'ihi, yaitu melampaui batas dalam belajar, artinya buru-buru dalam belajar, gesa-gesa dalam belajar, itu bisa jadi dapat menghilangkan ilmu tersebut sekaligus. Jadi asalnya ingin belajar dalam waktu yang singkat, namun kalau dia belajarnya tergesa-gesa, yang ada kata beliau justru ilmunya itu akan hilang. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, masyhur disebutkan, man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Kata para ulama kita, barang siapa yang belajar ilmu itu secara langsung sekaligus banyak dalam satu waktu yang sama, dampaknya dhahaba anhu jumlatan, maka seketika ilmu tersebut langsung hilang semuanya. Berarti harus apa? Ta'anni, pelan-pelan, nikmati prosesnya, kemudian lewati waktunya, sabar dalam belajar. Ya, barakallahu fikum. Dan di akhir beliau menyampaikan sebuah ucapan bijak dari Al-Imam Abdul Karim Ar-Rifai, salah seorang ulama di Damaskus, di Suriah, di abad yang lalu. Apa kata beliau? Wa min bada'i'il hikam, di antara ucapan hikmah, di antara ungkapan bijak, qaulu Abdul Karim Ar-Rifai, yaitu perkataan dari Abdul Karim Ar-Rifai, yang mana beliau adalah ahadi syuyukhil ilmi, salah seorang guru dari para ulama
yang ada di Damaskus, Suriah, fil qarnil maldi, dalam atau pada abad yang lalu, pada abad silam. Apa ungkapan hikmah beliau? Apa ucapan bijak beliau? Kata beliau di sini, ta'amul kibar summus sigar. Insyaallah ini ungkapan yang luar biasa. Kata beliau, makanan orang dewasa, makanan yang bisa dikonsumsi orang dewasa, enak, lezat, bahkan sehat, namun terkadang itu bisa menjadi racun bagi anak-anak, bisa menjadi racun bagi anak-anak. Ini ungkapan lo luar biasa. Sederhana aja. Kita suka makan bakso misalnya. Sambalnya banyak, sausnya banyak, enak bagi kita orang dewasa. Gak masalah mungkin. Tapi coba kita kasih ke anak-anak bayi. Mencret dia nanti. Nah, sama ilmu pun juga ada tahapannya. Kitab-kitab yang besar, yang harusnya dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah lebih layak mempelajarinya, orang-orang yang dewasa dalam ilmu, itu kalau dikasih ke orang-orang pemula, kita-kita yang masih dasar, masih belia dalam belajar, itu bukan malah jadi manfaat, tapi malah jadi, kata beliau, bisa bisa menjadi racun bagi kita. Bahkan racun tersebut bukan hanya pada diri kita nanti dampaknya, bisa kepada orang lain. Ya, barakallahu fikum. Jadi demikianlah dalam belajar. Intinya belajar harus bertahap, perlahan-lahan, step by step, tidak boleh tergesa-gesa. Makanya para masyayikh kami itu ketika beliau-beliau menyampaikan, mengkisahkan bagaimana mereka belajar, itu Masya Allah, ada di antara mereka yang belajar belasan tahun di Shinqit, di Mauritania, ada yang di antara mereka belajar di Hadramaut hampir dengan 10 tahun, ada di antara mereka belajar di Darul Hadis di Yaman, itu sampai beberapa tahun lamanya, ada yang belajar di Mekah, di Unaiza, beberapa tahun. Nggak setahun 2 tahun, tapi begitu lama. Padahal sosok mereka, jika dibandingkan kita, ilmunya sudah mumpuni luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa belajar itu harus tulus zaman. Dan inilah yang pernah disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah." Kata Imam Asy-Syafi'i, saudaraku yang mulia, engkau tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Nah, di salah satu dari 6 perkara tadi, Imam Syafi'i menyebutkan di antara sebab kita bisa dapat ilmu adalah tuluz zaman, yaitu dalam waktu yang panjang. Jadi belajar nggak bisa singkat. Bahkan para ulama terdahulu, di antara mereka mempelajari satu kitab sampai berkali-kali. Nggak hanya seperti kita, satu kitab cuma sekali merasa puas, mereka berkali-kali. Dan di zaman dulu juga ketika belajar satu majelis, itu hanya membahas beberapa hadis saja misalnya, membahas beberapa pembahasan saja, kecil, sedikit yang dibahas. Di dalam syarah Ta'zimul Ilmi, Syekh Al-Utsaimin di sini membawakan kisah dari Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Kata Syu'bah di situ, "Ikhtalaftu ila Amrin ibn Dinar 500 marrah majalis." Kata beliau di sini, saya bolak-balik belajar ke Amr bin Dinar itu sampai 500 kali majelis. Masya Allah. Syu'bah bin Hajjaj mengatakan, saya pernah bolak-balik belajar ke Amr bin Dinar itu sampai mengikuti 500 majelisnya dari Imam Amr bin Dinar. 500 majelis. Tapi lihat, wa ma sami'tu minhu illa mi'ata hadisin. Namun dari 500 majelis tadi, beliau hanya mendengar, mempelajari 100 hadis saja. Hadirnya 500 majelis, namun yang dibahas hadisnya hanya 100 majelis. Berarti, kata beliau, likulli khamsati majalisa hadisun. Kata Syu'bah bin Hajjaj, berarti untuk menyelesaikan pembahasan satu hadis, bahas satu hadis, itu butuh 5 kali majelis.
luar biasa. Satu majelis, satu hadis itu membutuhkan bahasan sampai 5 kali majelis. Itu di masa salaf yang mereka faham bahasa Arab, yang mereka punya perangkat keilmuan lebih kuat, lebih banyak daripada kita. Namun mereka tetap ta'anni, perlahan-lahan, tadarruj, step by step dalam belajar. Ya, wallahu alam bisawab. Barangkali ini yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, masuk pada ma'akid at-tasi' atau simpul bab yang ke-9. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.